Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita ngobrol tentang Anwar Ibrahim yang rujukannya bisa dari banyak sumber. Sebenarnya saya masih penasaran, sebenarnya ingin membaca sebuah biografi Anwar yang ditulis oleh Nur Amin Ahmad. Beliau adalah salah satu aktivis keadilan yang memang tidak sepopuler Rafizi Ramli, tetapi dari segi kesarjanaan atau intelektualitas, saya pikir ia adalah tokoh keadilan yang sangat menonjol ya, ketika mengulas politik dan ekonomi. Tetapi saya akan fokus kepada buku ini yang ditulis oleh Charles Ellis ini, yang dari judulnya saja Anwar bisa dilihat sebagai orang yang mengalami evolusi. Akhirnya kenapa dia menjadi Muslim Demokrat. Kalau kita lihat buku ini terdiri dari beberapa bagian sejak Anwar ya, sebelum terjun ke politik, berada di dunia politik, kemudian menjadi orang dalam ya, artinya pemerintahan, menjadi orang luar, artinya jadi oposisi, dan terakhir yang di sini bagian apa yang disebut dengan political renaissance ya, berakhir 2013. Artinya Charles Ellis mungkin perlu ya menambah lagi catatan Anwar apa yang bisa dilihat dari politikus ternama dari negeri jiran kita, Malaysia. Pertama kali saya mengenal Anwar itu adalah dalam hal kedekatan emosional ya. Ya sebelumnya memang mendengar, tapi setelah saya berada di Malaysia untuk menyelesaikan sekolah saya di Pulau Pinang, Universitas Malaysia, terutamanya di tahun 2008 ya, menjelang saya menyelesaikan disertasi, di mana Pakatan Rakyat mengalahkan ya Barisan Nasional di banyak negara bagian yang melakukan prestasi ya, 5 negara bagian ya. Dan suara populer juga signifikan. Ini menunjukkan bahwa Anwar berhasil ya menggalang kekuatan untuk menumbangkan kekuasaan, tetapi justru Anwar menghadapi tantangan lain ya di era Najib. Dia dijebloskan kembara untuk kasus yang sama ketika Mahathir menghentikan karir politiknya. Membaca buku ini adalah sebenarnya adalah membaca manusia secara utuh ya. Anwar tidak bisa hanya dilihat sebagai seorang politisi. Pernahkah kita mendengar sebenarnya kenapa Anwar ini disukai dan sekaligus dibenci? Ya karena dia masuk dunia politik. Di Malaysia itu jelas hitam putih. Siapa yang mendukung BN dulu ya, dia akan sangat mengutuk Anwar ya, karena dia mengetahui oposisi. Malah kemudian yang menarik sebenarnya adalah ketika Anwar menggalang kekuatan itu, sebenarnya ia sedang menyodorkan sebuah ide reformasi yang bagi Malaysia itu adalah sebuah keniscayaan, karena secara formal Malaysia telah melaksanakan pemilu, kemudian ada ruang ya untuk mengekspresikan pendapat meskipun masih ada sekatan ya, ada batasan. Dan yang kurang sebenarnya adalah BN tidak pernah tergantikan ya. Akhirnya setelah kemarin 2018 BN tumbang, ini orang melihatnya bahwa demokrasi bekerja sepenuhnya ya, dan tidak bisa dilepaskan dari peran Anwar. Nah, kalau saya merekam batin masyarakatnya ya, terutama setelah kemenangan kemarin ya, Pakatan Harapan sebagai peraih kursi terbanyak, tiba-tiba di grup WhatsApp dosen ya UUM, ketika itu saya masih berkhidmat, dia seorang profesor yang sebelumnya grup WhatsApp itu nggak pernah mengunggah ya hal-hal yang berbau politik, yaitu pidato Anwar yang menurut saya sangat provokatif ya, dan retorikanya bagus ya, harus diakui karena dia memenuhi 3 hal.
Ya setidaknya ada logos di situ, ada eros, ada pathos. Artinya beliau adalah pidato yang baik. Bagaimana dia menyebut cicak mengkarung, kemudian mengutip ayat Al-Quran, itu tidak mudah ya sebenarnya. Nah kelebihannya sebagai seorang politisi, Anwar telah memiliki, tetapi rekam jejaknya sangat panjang. Jadi kalau hanya dilihat hanya satu wajah dari Anwar, kita gagal. Di buku ini Anda akan melihat betapa ia adalah tokoh yang sangat kompleks karena pergaulannya sangat luas ya. Apakah dia ada di oposisi, apakah di pemerintah, sama saja dia membangun jaringan tidak hanya di Asia Tenggara, bahkan di dunia. Dan ini telah menimbulkan kritik ya dari seterunya ya, meskipun kemudian kritik itu berubah ketika seteru itu menjadi bagian dari si Anwar. Misalnya ketika tidak menjadi bagian dari koalisi, nah, teman-teman pas saya itu mengkritik Anwar sebagai agen Yahudi ya, karena dia berteman dekat dengan Paul Wolfowitz misalnya. Bahkan karena saking dekat dengan Gus Dur, ia disebut liberal. Sehingga Gus Dur kemudian menjadi jelek karena dikaitkan dengan Anwar Ibrahim. Padahal kalau saya lihat, sebenarnya Anwar ini adalah politikus yang pragmatis di satu sisi dan tidak bisa dilakukan. Ya karena dalam politik ini idealisme ya perlu diperiksa juga sebenarnya. Ketika dalam sebuah kesempatan saya melihat dari dekat untuk pertama kalinya konferensi Pakatan Rakyat di Kedah ya, saya hadir di situ tetapi dalam kapasitas sebagai pemerhati saja ya. Di situ ada Anwar Ibrahim, ada Aziz Nikmat, Abdallah Abdul Awang, kemudian Lim Kit Siang, bahkan ada Biga ya, seorang aktivis LM yang saya ini bagus ya. Betapa sungguhnya sebuah pakatan baru ya yang menjadi antitesis terhadap BN itu menggambarkan Malaysia yang sebenarnya ya true Malaysia ya, pas dengan corak konservatismenya, DIP yang sosialis, kemudian PKA ya jalan tengah menurut saya di antara dua kekuatan ini, dan mereka bisa menggalang sebuah kekuatan baru. Sayangnya kemudian retak ya, kita tidak akan bahas lebih jauh. Nah, yang perlu diperhatikan dari karya ini adalah betapa sungguhnya Charles berhasil merekam perjalanan politik Anwar secara lebih utuh ya, karena dia berjarak. Berbeda dengan Nur Amin Ahmad misalnya, karena yang bersangkutannya adalah ya tidak bisa dilepaskan lah dari kedudukannya sebagai pegiat Partai Keadilan Rakyat, sehingga sisi-sisi kalau saya lihat ya bukan tidak kritis ya, kadang orang akan menyensor dirinya ya. Oleh karena itu saya berharap pada rekan-rekan Malaysia, tentu kita tahu bahwa politik itu tidak hitam putih ya. Anwar bisa berkawan karib dengan PAS karena memang beliau pernah di ABIM, kemudian membina hubungan dengan PAS dalam sebuah koalisi, dan sekarang berpisah. Wajar ya, justru yang paling keras kemarin ketika ada unjuk rasa, jelas ya bagaimana PAS berhasil memobilisasi warga dari Semenanjung untuk menghuni jalanan di lapangan Merdeka ya. Bersatu saya pikir meskipun itu serpihan UMNO dan mendapat dukungan Melayu, saya rasa sentimen ya kemelayuan itu ada, tetapi dia juga tidak bisa dijadikan alasan bahwa Melayu itu adalah tunggal ya. Ada Melayu yang mendukung PKR, ada Melayu yang mendukung PAS, ada Melayu yang mendukung UMNO, dan ini adalah real politik. Nah sekarang apakah dengan buku ini kita akan utuh ya melihat Anwar? Saya pikir sebagai cermin kita juga perlu melihat emosi rakyatnya ya. Jadi saya melihat memang ada satu yang tidak terungkap sebenarnya. Kenapa Anwar tidak dapat dukungan dari orang Melayu? Salah satunya adalah DIP masih menjadi momok ya bagi orang-orang Melayu.
Dan ini saya pikir kadang tak terungkap bahwa hubungan antara etnis di Malaysia itu masih problematik ya. Itulah kenapa kemudian sebelum aksi unjuk rasa diingatkan kembali oleh Saifuddin Nasution agar isu rasial ya dan raja itu jangan disentuh. Ini karena menganggap juga bagi saya raja kedudukannya itu adalah menjadi payung dari semua organ politik, payung dari seluruh masyarakat Malaysia. Jadi wajar kalau ada bulatan luar betapa dia menunjukkan penghormatan yang luar biasa ya kepada institusi raja di Malaysia. Karena ada sisi lain yang kadang dilihat oleh teman-teman aktivis kiri bahwa republik itu pilihan. Jadi bagi saya raja tetap diperlukan, mengingat Malaysia itu adalah negara sama dengan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Dan pengalaman pribadi saya ketika kami tinggal di Kedah dalam suatu perayaan ya, rumah terbuka di Istana Anak Bukit ya. Anda bayangkan sebuah istana dibuka lebar-lebar ya. Semua kaum ya, kaum di Malaysia ini adalah terkait dengan etnik ya, itu datang ya. India, Cina, Tionghoa, dan Melayu. Saya sempat berfoto bersama, yang mengambilkan foto adalah sebuah keluarga Cina. Jadi raja mempunyai fungsi menyatukan sebenarnya, karena memang politik itu mudah retak dan kadang pertarungannya itu bisa sangat ketat, bahkan berujung kepada kekacauan, kericuan, dan macam-macam. Jadi mudah-mudahan ke depan ya masih ada waktu untuk kembali kepada pangkal. Politik itu adalah polis ya, kota, di mana ia adalah sebuah mekanisme untuk mengatur agar kesejahteraan itu dimiliki oleh rakyat, apapun sistemnya, sehingga kedua kubu bisa melihat ya, secara lebih jernih. Ini tidak kemudian menafikan kritisisme, kemudian bahwa pemerintah tidak bisa salah ya, kemudian posisi selalu benar. Jadi pada akhirnya politik itu adalah pertama orkestrasi sentimen, dan Anwar itu begitu baik memainkan dan dia pernah kalah ya. Kemudian dia tidak menang sepenuhnya ya Pakatan Harapan ini. Jadi kemarin Anwar dipilih karena keputusan raja sebab tidak ada suara mayoritas, kemudian disarankan gabungan. Nah ini yang perlu ditulis kembali oleh Charles Ellis agar penulis luar yang mampu menjaga jarak ya. Sebab saya dan orang Malaysia kadang susah ya menjaga jarak karena keterikatan emosional dengan tokoh yang didukung, kemudian kita tidak menjadi objektif melihatnya. Terima kasih, mudah-mudahan rekan-rekan di Semenanjung dan di Sabah Sarawak merayakan politik dengan riang. Tidak ada kawan yang abadi, tidak ada lawan yang abadi dalam dunia politik. Mari membaca agar kita bisa kembali ke pangkal jalan bahwa politik itu adalah membebaskan rakyatnya dari ketertindasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.